Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Faridatul Isma, mahasiswa dengan NIM 2020340014 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A semester 1. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester 1 program studi pengantar sastra. Dan ini adalah beberapa soal yang telah diberikan dan harus saya kerjakan. Baik, jadi ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Karya sastra merupakan cermin dari sebuah realitas kehidupan sosial masyarakat. Hal ini berarti setiap orang dapat melihat realitas sosial dalam sebuah karya sastra. Bahkan sebagian karya sastra menjadi representasi terhadap kebudayaan masyarakat tertentu. Disadari atau tidak, karya sastra menjadi model bagi kehidupan pembaca. Setiap persoalan maupun gambaran hidup yang dialami tokoh dalam cerita akan menimbulkan permenungan atau refleksi bagi pembaca dalam menentukan sikap dan tindakannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sastra yang merupakan hasil dari masyarakat juga merupakan produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Karya sastra tidak hanya sekedar tulisan yang muncul begitu saja, tetapi menjadi rekaman sosial budaya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Jawaban untuk soal nomor 2. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi oleh orang yang mempunyai cerita tersebut. Biasanya legenda kerap dijadikan sebagai sejarah kolektif, sedangkan mitos adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan suatu kisah yang berlatar belakang masa lalu. Di daerah saya ada salah satu mitos yang berkaitan dengan legenda atau asal-usul dari desa saya, yang konon katanya ada seorang leluhur yang bernama Mbah Datuk Gurnadi yang datang dari Pulau Dewata Bali ke Pulau Jawa dengan menyeberang atau menaiki sebuah gentong. Dan ini adalah salah satu ilustrasi yang sudah saya buat. Jadi, Mbah Datuk menaiki sebuah gentong dan menyeberang dari Pulau Dewata Bali sampai Pulau Jawa. Memang hal tersebut terdengar tidak masuk akal, namun konon katanya itulah yang sebenarnya terjadi. Jawaban nomor 3. Untuk tugas antologi puisi, belum jadi dan masih dalam tahap pengerjaan. Buku masih dalam proses cetak. Untuk hasil jadinya kira-kira 1 minggu sampai 2 minggu lagi. Unsur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang berupa makna yang terlihat oleh mata. Contohnya tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat. Dan ini adalah beberapa puisi karya sastra dalam buku antologi puisi yang sudah kami buat. Dan unsur batin yang telah saya ambil dari puisi saya yaitu untuk puisi yang pertama dengan judul Kepada Sang Virus, temanya yaitu isi hati pada virus COVID-19. Nadanya tenang, tegas, penuh pertanyaan dan pencurahan. Perasaannya bingung, heran, dan kesal. Untuk amanat, kita harus ikhlas dan menerima keadaan. Untuk puisi yang kedua dengan judul Sesak dalam Pandemi. Tema yang saya ambil yaitu rasa kecewa dan amarah. Nadanya lantang dan tegas. Perasaannya marah dan heran. Amanatnya, kita harus kuat dan tabah dalam menjalani apapun. Untuk puisi yang ketiga dengan judul Tahun-Tahun Suram. Temanya saya ambil dampak dari pandemi. Nadanya merintih, perasaannya sedih dan kecewa. Amanat, kita harus yakin pasti ada hikmah di balik kesulitan. Dan jawaban untuk soal nomor 4 yaitu, sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dari kata dasar sas, yang berarti instruksi atau ajaran. Sedangkan ilmu sastra adalah ilmu yang menyelidiki tentang karya sastra secara ilmiah dengan berbagai gejala dan masalah sastra. Di sini saya mengambil salah satu contoh karya sastra, yaitu puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa, seperti gambar berikut ini. Latar belakang dari puisi tersebut,
Chairil Anwar tidak hanya melulu menulis puisi yang berdasarkan kritikannya terhadap kondisi negara pada saat itu. Ia juga mengangkat bagian dari sisi spiritual atau keagamaan. Dalam puisi yang berjudul Doa ini, si penulis ingin menyampaikan kegelisahannya yang memanjatkan doanya pada saat berada di titik terendah atau kesusahan. Ia tidak tahu harus berharap ke siapa lagi selain kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan jawaban untuk soal yang terakhir yaitu perbedaan antara puisi, cerpen, novel, dan drama. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusun lirik, dan bait. Isi-isi dalam puisi penuh makna dengan bahasa yang dipakai cukup indah. Unsurnya yaitu diksi, imaji, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Cerpen. Cerpen adalah suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut. Unsurnya yaitu abstrak, orientas, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Yang ketiga, novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung ringkasan cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Unsurnya yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya cerita, dan amanat. Yang terakhir yaitu drama. Drama merupakan genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditunjuk untuk pementasan teater. Unsurnya tema, alur, tokoh, latar atau setting, dan amanat. Itu dia jawaban dari saya untuk soal-soal yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.